Hai para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Kembali lagi bersama saya Mi and Mi. Bagaimana kabar kalian guys? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Tespek merupakan film romantis berbalut komedi karya Monty Tiwa. Diperankan oleh Reza Rahadian, Acha Septriasa, dan Renata Kusmanto, menggambarkan bagaimana kehadiran anak menjadi hal yang penting dalam kehidupan pernikahan. Bagaimana jika salah satu pasangan tidak sempurna? Akankah menjadi pemicu keretakan rumah tangga atau perselingkuhan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita selengkapnya. Scene dibuka memperlihatkan pasangan muda, sang suami yang bernama Rahmat berprofesi sebagai psikolog pernikahan, sedangkan sang istri bernama Tata bekerja di bidang periklanan. Pada tahun pertama mereka menikah, keinginan Tata untuk memiliki seorang anak lebih besar daripada Rahmat. Sementara Rahmat beranggapan bahwa kehadiran Tata saja sudah cukup bagi rumah tangga mereka. Praktek aja yuk. Astagfirullahaladzim. Mama tuh harus dituntun kan. Datang Miss Gambre. Pegal. Biar ketemu Mama Sampurna harus dituntun kayak gini. Kamu tuh gak pernah sia-sia. Tapi kan capek, Neng. Kita nikah bukan cuma buat punya anak tuh, Jo. Tapi karena saya sayang sama kamu. Saya pengen ngasih kamu anak. Neng. Di tempat lain, Sinta yang seorang supermodel dengan reputasi, citra dan profesionalismenya sangat baik dan tinggi. Dan tidak banyak yang tahu bahwa Sinta baru saja bercerai dari suaminya yang bernama Heru. Sebab Sinta tidak sempurna dan tidak dapat memberikan Heru keturunan. Patah hati dan kesepian, Sinta berusaha menyibukkan diri dengan modeling. Dan di saat yang sama, dia teringat akan mantan pacarnya yang terdahulu yang pernah ia tinggalkan. Ternyata orang itu adalah Rahmat. 7 tahun berlalu, tapi Rahmat dan Tata belum juga dikaruniai seorang anak. Keinginan Tata bertambah besar dan merasa kehadiran anak adalah wajib. Maka mereka menemui seorang ahli kandungan bernama Dr. Penny. Ibu Arista, sudah berapa lama kalian menikah? 7 tahun dok. Kalian sering berhubungan? Lumayan. Aktif. Sorry. Aktif. Aktif. Oh, aktif. Makan makanan yang bergizi Sistem kalender. Ya saya ngerti sekarang. Maaf ya. dan sebagainya. Saya makan. Silakan. Tinggal dulu di sini ya. Oh ini pertama kali ya Bu ya? Iya. Tenang saja ya Bu ya. Iya. Oke. Tolong. Ini aja sebentar aja Bu. Oke. Ya. Asisten saya ya. Anak-anak, sekarang akan ngambil sampel dari ibu ini untuk kita tes fertilitasnya. Ya ibu, santai. Mari. Ada selanjutnya apa dok? Atau in vitro. Hari demi hari Tata lewati dengan lebih sensitif dan tidak stabil secara emosional akibat hormon yang disuntikan untuk kesuburan. Tapi hal itu tidak terlalu digubris oleh Tata demi obsesinya mendapatkan seorang anak. Berganti hari, berganti minggu, tapi keinginan Tata tak juga terwujud. Mau pupuk. Saya sakit. Neng. Di kantor, Rahmat harus menghadapi 2 orang klien parubayanya yang ingin bercerai setelah melalui pernikahan selama 30 tahun.
Iya. Bukan psikologinya. Tepat ya Pak, untuk memperbaiki hubungan Bapak sama Ibu. Kenapa Ibu mau bercerai? Kepingin cerai dari dia. Minta cerai sama gue. Usia Ibu sekarang kan 50 tahun. Jadi dia ada kecocokan sama gue. Apa ya? Bukan hot item lagi. Tata bertemu dengan temannya di mall yang menawarinya pekerjaan di Bangkok. Tapi tawaran itu Tata tolak demi proses memiliki anak yang sedang ia jalani. Gue kamar mandi lagi ya. Nih deh mbak, ini aja. Pasangan suami istri itu menemui kembali dokter kandungan sebab proses in vitro mereka gagal dan harus bersiap untuk proses yang kedua. Kegagalan in vitro yang pertama rupanya disebabkan oleh satu prosedur yang terlewatkan, yaitu memeriksa kesuburan dari Rahmat. Demi menjalankan proses in vitro kedua, kesuburan Rahmat pun diperiksa dan tak sengaja di tempat yang sama ia bertemu dengan Sinta. Hai, Cinta. Tapi ditekan orang tuanya, Iya. waktu itu aja cerai. Thank you. Saya duluan ya. Mas, kalau ditelepon angkat ya. Dari hasil uji laboratorium, Rahmat ternyata tidak subur dan ini menjadi penyebab mengapa mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Merasa takut, Tata mengetahui hal itu, ia segera menyembunyikan hasil labnya. Suatu hari, tanpa sengaja, Tata mendapati hasil lab yang disembunyikan Rahmat, maka murkalah ia dan mereka terlibat pertengkaran. Mungkin padamu terang bersih. Rahmat yang hatinya hancur dan tak dapat membahagiakan istrinya, bingung mencari teman yang dapat berbagi rahasia dengannya. Sinta adalah orang yang senasib dengan Rahmat. Ia curhat pada Sinta. Tata meminta waktu pada Rahmat agar bisa menerima keadaan suaminya itu. Tapi Tata mulai tak terkendali mengetahui bahwa Rahmat menghabiskan waktu bersama Sinta dan mulai terlibat pertengkaran lagi dengannya. Suami gue mana ya? Bos nyariin dia juga gak tahu kemana. Oh ya? Gak tahu juga ya. Semua pasien di cancel sama dia. Mungkin hot rod kali. Oh ya? Lo tau kan dia suka kadang-kadang ke situ? Wah, gimana? Yaudah deh gue cabut ya. Ini bener-bener keren banget. Coba dong. Ya. Bagus banget. Saya mau pergi dari sini. Kamu ngapain? Kamu ninggalin saya karena saya mandul. Tanya nerima keadaan kamu di mana? Kamu yang ninggalin saya duluan. Kamu pergi sama dia kan? Saya gak selingkuh! Harus saya sama dia. Kepergian Tata membuat Rahmat hancur. Di masa-masa seperti inilah Sinta mulai masuk ke dalam kehidupan Rahmat dan berusaha meyakinkan Rahmat bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Pagi mas. Bisa masak sekarang. Aku masuk aja. Kamu ngapain kesini? Aku kan pernah di posisi kayak mas. Tata yang gak pantas buat mas. Yang pantas siapa? Sementara Tata memutuskan untuk mengambil job di Bangkok yang pernah ditawari temannya. Di kantor, Rahmat kembali bertemu dengan klien parubayanya dan menasehati mereka agar tidak bercerai. Dipikirkan kembali, menikah, jatuh cinta sama bapak. Karena apa adanya kalian, itu sudah saling melengkapi
Tapi untuk terus menjalani hidup ini sama-sama. Teman sekantor Tata menemui Rahmat dan memberitahu bahwa Tata akan segera ke Bangkok. Rahmat kembali menemui dan menemani Sinta berbelanja, mengantarkannya pulang, dan memutuskan hubungan dengan Sinta karena Rahmat ingin kembali rujuk dengan istrinya Tata. Keesokan harinya, Rahmat mengejar Tata ke bandara. Setelah lelah berkeliling, ia pun terduduk dan menunduk. Di saat itulah tiba-tiba Tata melihatnya. Kamu ngapain di sini? Aku nggak mau kita cerai. Kenapa? Aku cinta sama kamu. Saya udah boarding. Begitu indah hari ini, tak di samping Cinta aja nggak cukup ya, Neng. Kamu tuh cinta banget ya, Kang, sama saya. Kamu juga sudah melengkapi saya, Kang. Ya kamu sudah melengkapi saya, Neng. Pada akhirnya Tata dan Rahmat memutuskan untuk mengadopsi anak dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Dengan begitu film pun berakhir. Memiliki seorang anak setelah menikah memang merupakan hal yang membahagiakan. Kehadiran anak tak bisa dipungkiri menjadi cahaya di kehidupan rumah tangga. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe, comment, and share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Bye.